Perlu kalian tahu, dalam dunia peternakan ayam petelur untuk tujuan konsumsi, umumnya ayam betina dapat bertelur tanpa bantuan ayam jantan. Itu artinya, telur yang dihasilkan ayam betina tidak dibuahi oleh ayam pejantan. Sehingga telur ini disebut dengan infertil atau telur tanpa embrio. Secara rasa, tentu telur yang dibuahi dan tidak dibuahi tidak jauh berbeda. Namun telur yang tidak dibuahi ini tidak dapat ditetaskan menjadi anak ayam. Peternakan ayam petelur yang tidak dibuahi biasanya kandang disusun bertingkat seperti ini. Sehingga telur yang dihasilkan akan jatuh ke conveyor dan conveyor akan mengumpulkannya ke tempat pengumpulan telur. Sementara itu, peternakan ayam petelur yang dikhususkan untuk ditetaskan memiliki kandang yang jauh berbeda. Ayam akan dibiarkan berkeliaran di dalam kandang antara ayam betina dan ayam pejantan, sehingga proses pembuahan telur dapat terjadi. Walau begitu, dengan sistem ini pun tidak akan lepas dari telur yang tidak dibuahi. Karena ayam betina dapat memproduksi telur antara 24 hingga 27 jam sekali, dan akan dikeluarkan baik dibuahi atau tidak dibuahi. Hal ini terjadi karena siklus sel telur dan juga kebutuhan nutrisi pendukung yang terpenuhi. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi proses peternakan ayam petelur untuk ditetaskan dan proses penetasan telur di pabrik modern. Ini adalah fasilitas penetasan milik perusahaan Bell & Even Chicken Hatchery yang terletak di Pennsylvania, Amerika. Fasilitas penetasan ini memiliki luas 48.000 meter persegi yang dapat menetaskan 1,9 juta anak ayam per minggu. Namun sebelum sampai kepada kisah sukses penetasan ayam ini, tidak lepas dari bantuan suplai telur fertil atau telur yang dibuahi oleh peternakan ayam petelur untuk penetasan. Ketika anak ayam pertama kali datang ke rumah peternakan ayam petelur ini, peternak memerlukan perawatan dan pembesaran sekitar 20 minggu ke depan, atau sekitar 5 hingga 6 bulan sebelum akhirnya ayam mulai masuk ke siklus produksi telur pertama mereka. Sebelum memasuki masa produksi, baik ayam pejantan dan ayam betina mendapatkan perawatan dan pakan yang sama. Namun ketika masa produksi dimulai, pakan untuk ayam jantan dan betina dipisah. Lalu bagaimana cara memisahkan pakan ayam jantan dan betina dalam satu kandang? Karena ayam jantan dan betina memiliki ukuran kepala dan tinggi yang berbeda, sehingga hal ini menjadikan celah untuk peternakan memanfaatkannya. Ayam jantan diberi pakan dari deretan panci yang diturunkan dari langit-langit hingga ketinggian tertentu, di mana ayam jantan dapat menjangkaunya dan ayam betina tidak dapat menjangkaunya. Sementara itu, ayam betina diberi pakan dari konveyor pengumpan berjalan yang diberi pagar dengan lebar tertentu yang memungkinkan kepala ayam betina dapat melewati dan ayam pejantan tidak dapat melewatinya. Makanan dari konveyor berjalan ini dikomposisi sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi untuk produksi telur mereka. Dengan cara ini, peternak dapat memberi makan dua jenis makanan berbeda untuk ayam jantan dan betina yang bebas berkeliaran di masing-masing kandang. Kandang ayam petelur ini memiliki banyak cahaya alami dan juga suhu yang lebih dingin. Hal ini didukung dengan ventilasi yang dapat dibuka dan ditutup dan kipas dinding samping
dan saluran masuk udara selama suhu sedang. Sementara ketika suhu luar ruangan mulai menghangat, bangunan akan berubah dengan sendirinya menjadi bangunan berventilasi terowongan modern. Selain itu, untuk membuat kandang ramah lingkungan dan meminimalisir amonia ayam dan kontrol lalat, kandang dilengkapi dengan sistem pembuangan kotoran otomatis yang akan mengambil kotoran ayam 5 kali sehari. Hal ini juga bertujuan meningkatkan kualitas udara untuk burung sepanjang tahun, karena tidak ada kotoran di dalam bangunan. Semua sistem ventilasi dan penyiraman pemberian pakan diotomatisasi melalui pengontrolan. Di fasilitas ini, ada 14.000 ayam di masing-masing rumah. Setiap rumah menghasilkan sekitar 12.000 telur tetas sehari. Ayam betina yang akan bertelur memasuki kandang dan telur akan menggelinding ke konveyor. Telur ini selanjutnya dibawa ke fasilitas pengumpul telur. Kemudian, telur ini akan dipisahkan antara telur infertil dan fertil untuk memastikan kualitas dalam proses penetasan telur. Telur tetas akan selalu dikemas dengan posisi sel udara yang ada di dalam telur pada bagian atas. Kemudian telur tetas dikemas ke dalam rak pertanian. Rak pertanian kemudian dipindahkan dari ruang pengumpulan telur ini ke pendingin yang diadakan pada suhu kamar, di mana mereka disimpan sampai truk telur tiba untuk membawanya ke tempat penetasan telur. Sementara itu, di fasilitas penetasan telur di Pennsylvania ini, akses pekerja dan pengunjung sangat dibatasi untuk mengantisipasi kontaminasi dari luar. Tempat penetasan memiliki 2 sisi gedung yang terdiri dari sisi ayam dan sisi telur untuk meminimalkan potensi kontaminasi. Setiap pekerja memiliki kode akses dengan fasilitas locker, ruang istirahat, dan fasilitas shower. Sehingga setiap karyawan yang bertugas diwajibkan untuk mandi dan berganti seragam. Gedung ini dilengkapi dengan sistem pencucian di seluruh fasilitas dan saluran air yang mengalir di sepanjang lantai. Sementara di sepanjang lorong ini dilengkapi dengan ruangan penyimpanan bahan kimia, ruang listrik, dan lemari petugas kebersihan. Operasi penetasan telur dimulai saat truk trailer tiba di gedung fasilitas penetasan. Terdapat 2 pintu garasi berbeda yang dapat diakses oleh truk trailer. Satu pintu untuk menerima telur dan pintu lainnya digunakan untuk memuat troli bersih untuk dibawa kembali ke peternakan ayam petelur. Telur yang baru datang kemudian dipindahkan ke ruang disinfektan, di mana kabut organik untuk mendisinfeksi telur dilepaskan. Kemudian di ruang ini, baki telur dipindahkan dari troli trailer ke troli penyetelan melalui sistem transfer elektronik. Telur-telur ini dipindahkan ke ruang inkubasi. Di gedung ini memiliki 36 unit ruangan inkubasi dan setiap unit dapat menampung 169.000 telur. Pada hari yang padat, seluruh ruangan inkubator ini dapat menampung hingga 6 juta telur. Embrio berkembang di sini selama 18 hari. Mesin inkubator ini akan memiringkan telur untuk mempertahankan suhu yang seragam dan tepat, kelembaban, dan tingkat CO2 yang dikontrol dari monitor ini. Setelah 18 hari di ruangan inkubasi, troli akan dipindahkan ke area ini untuk dideteksi embrio. Mesin-mesin ini memeriksa detak jantung pada setiap telur sebelum akhirnya mereka masuk ke hatchers. Layar ini menunjukkan telur mana yang subur dan mana yang tidak. Titik hijau pada layar berarti telur subur dengan embrio yang layak. Warna biru pada telur menandakan tidak subur tanpa embrio. Sedangkan warna kuning untuk embrio yang tidak layak.
Sistem transfer hanya mengambil telur yang subur dan menata telur kembali ke dalam baki penetasan khusus. Selanjutnya, di ruangan ini, embrio yang layak menerima vaksinasi organik yang disetujui terhadap penyakit unggas yang umum. Kemudian, telur ditempatkan pada baki penetasan khusus yang dapat menampung 90 telur. Baki penetasan ini memiliki 2 tingkat. Baki telur diletakkan di atas keranjang penetasan, sementara ketika ayam menetas, mereka menjauhi dari sisa telur di keranjang bagian bawah, di mana tempat pakan organik dan air tawar diletakkan dan menunggu mereka. Ini adalah hatcher, tempat penetasan berlangsung. Anak ayam mulai menetas sekitar 24 jam setelah mereka tiba di sini, dan semua akan menetas sempurna sekitar 2 hari penuh. Di ruangan ini, suhu, kelembapan, dan kadar CO2 dikontrol untuk memiliki sirkulasi udara segar. Ketika anak ayam menetas, mereka langsung memiliki akses terhadap air dan pakan, di mana mereka akan dipandu dengan lampu LED untuk menarik anak ayam. Dengan ini, anak ayam dengan cepat tertarik ke air untuk minum pertama mereka. Setelah semua anak ayam menetas sekitar 2 hari penuh, pekerja memisahkan keranjang penetasan dari baki telur. Nampan cangkang dibersihkan untuk digunakan kembali, sedangkan keranjang berisi anak ayam melalui proses pemeriksaan. Anak ayam selanjutnya diperiksa secara visual oleh pekerja. Kemudian, anak ayam dipindahkan melewati kabut vaksin yang bertujuan untuk melindungi mereka dari penyakit unggas. Selanjutnya, anak ayam dipindahkan ke ruang tunggu dengan akses makan dan minuman dengan pengaturan suhu yang terkontrol hingga truk trailer siap menjemput mereka dan membawanya ke peternakan pembesaran dan peternakan petelur. Ini adalah salah satu sarang burung paling berharga. Sarang burung walet jenis mangkuk di pasaran dibanderol dengan harga 13 juta per kilogram. Sedangkan harga sarang burung walet jenis sudut mencapai 9 juta rupiah per kilogram.
Berbeda dengan sarang burung biasa di mana sarangnya terbuat dari ranting dan dedaunan, sarang burung walet dibuat dari air liur yang akan mengeras dan menciptakan gumpalan. Salah satu alasan dibalik harga mahal sarang burung walet adalah proses pemanenan sarang yang cukup berbahaya di alam liar, di mana sarang alaminya berada di dinding-dinding gua yang curam. Alasan lainnya adalah proses pembersihan hingga siap dan layak dikonsumsi melalui proses yang panjang dan rumit. Sarang burung walet sendiri umumnya diolah atau dimasak menjadi sup. Setelah dimasak, sarang burung walet ini akan berbentuk kenyal seperti agar-agar. Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi peternakan sarang burung walet terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, tepatnya di Kota Medan dan Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Liputan ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Hal pertama yang paling penting dalam budidaya peternakan sarang burung walet adalah menentukan lokasi budidaya. Lokasi budidaya ini harus dekat dengan populasi alami burung walet dan juga kandang harus dekat dengan sumber pakan alami seperti sawah dan pinggiran aliran sungai. Di Sumatera Utara, tepatnya di Medan dan Deli Serdang, kondisi ini dapat dipenuhi dengan baik, di mana Medan dan Deli Serdang memiliki danau, pegunungan dan juga iklim tropis yang sempurna untuk budidaya sarang burung walet. Setelah mendapatkan tempat yang memenuhi kriteria dasar dalam budidaya burung walet, selanjutnya adalah membangun rumah atau gedung untuk burung walet membuat sarang di dalamnya. Gedung ini harus mengaplikasikan kondisi yang sempurna, seperti di gua-gua tempat alami sarang burung walet berada. Prinsip pembuatan gedung untuk sarang walet harus memiliki satu pintu untuk keluar dan masuk udara, sehingga sirkulasi oksigen lancar, kondisi ruangan yang dingin, lembab serta minim pencahayaan. Suhu ruangan dalam gedung diatur pada kisaran 24 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Gedung atau rumah kosong yang digunakan sebagai tempat budidaya diusahakan jauh dari keramaian aktivitas manusia. Beberapa aspek penting lainnya dalam menjaga kelestarian populasi burung walet adalah dengan cara pemanenan yang terjadwal, menjaga kebersihan, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi burung walet. Kemudian, setelah memiliki gedung dan rumah kosong sebagai tempat budidaya, dan pekerja sudah mengatur suasana, suhu, dan pencahayaan menyerupai tempat alaminya di dalam gua-gua, maka hal yang penting perlu dilakukan adalah mengundang burung-burung ini untuk mau membuat sarang di dalam gedung ini. Cara paling umum digunakan agar burung walet cepat bersarang adalah menggunakan rekaman suara burung walet yang ditempatkan dalam rumah buatan. Pekerja akan memasang banyak speaker di beberapa tempat yang memutar suara ini sepanjang hari. Suara burung walet ini sendiri diambil dari rekaman suara burung walet di dalam gua. Tujuan memperdengarkan suara burung walet adalah untuk memberi kesan bahwa tempat tersebut adalah habitat asli mereka. Cara lainnya adalah dengan mencampurkan air liur dan kotoran burung walet, kemudian menempelkannya
di seluruh dinding ruangan sehingga memancing burung walet untuk mendekat. Kemudian ketika sudah terdapat koloni burung walet yang datang ke tempat yang telah disediakan, maka perawatan selanjutnya akan cenderung lebih mudah. Hal ini dikarenakan burung walet bisa mencari makanan mereka sendiri. Walau begitu, pekerja akan melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan sarang walet terhindar dari hama-hama alami yang bisa mengganggu kualitas produk sarang burung walet, seperti semut, tikus, kecoa, burung hantu, dan kadal. Pemanenan sarang burung walet. Burung walet akan menjadi dewasa dalam waktu 4 tahun. Setelah dewasa, mereka akan berkembang biak dan membangun sarang untuk menampung telur mereka. Sarang inilah yang menjadi sasaran utama bagi peternak burung walet. Proses pemanenan sarang walet ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah burung walet keluar dari lingkungannya. Pekerja akan memanen sarang walet antara 2 hingga 3 bulan sekali, tergantung dari berapa banyak sarang yang sudah dihasilkan dan perkembangbiakan burung walet. Terdapat 3 cara dalam memanen sarang walet. Pertama, pemanenan sarang walet dilakukan hanya setelah burung walet selesai bertelur dan menetaskan anaknya. Namun cara panen ini membuat kualitas sarang burung walet tidak terlalu bagus. Akan tetapi, cara ini dapat membuat walet bisa berkembang biak dengan cepat, sehingga mampu meningkatkan populasi mereka. Kemudian cara kedua adalah memanen sarang walet setelah telur diletakkan ke dalam sarang. Cara ini akan membuat kualitas sarang yang lebih bagus dan tebal. Akan tetapi membuat burung walet tidak bisa menetaskan telurnya. Sedangkan cara yang ketiga yaitu memanen sarang walet sebelum burung walet bertelur. Kelebihan cara ini yakni kualitas sarang yang bagus dan produksi yang banyak. Namun tidak ada peremajaan dan dalam jangka panjang kualitas sarang akan menurun karena menipisnya air liur burung walet. Sehingga teknik-teknik ini harus dikombinasikan untuk menjamin keberlangsungan budidaya sarang walet ini. Selanjutnya, hasil panen sarang burung walet ini akan dibawa ke pabrik produksi. Tempat sarang walet akan diproses hingga menjadi produk jadi. Proses pembersihan dan prosedur pengolahannya harus memenuhi standar dari HACCP, yaitu metode sistematis berbasis sains untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Sebelum memasuki pabrik pengolahan sarang burung walet ini, para pekerja harus melalui proses pengecekan yang ketat, mulai dari kebersihan hingga proses sterilisasi. Para pekerja bekerja dalam tim yang diawasi oleh supervisor. Sarang-sarang burung walet yang baru masuk ini akan memasuki ruang penyortiran bahan baku. Para pekerja akan menentukan bentuk, ketebalan, dan juga jenisnya, yang kemudian mengkelompokkannya berdasarkan tingkatan kualitasnya. Selanjutnya, sarang walet ini akan dibawa memasuki ruang pembersihan awal. Di sini, sarang walet akan dibersihkan dari kontaminasi bulu dan kotoran burung. Para pekerja harus benar-benar teliti dan sabar dalam proses pembersihan yang cukup melelahkan ini. Kemudian sarang walet ini akan menuju proses pembersihan dengan menggunakan sikat dan air mengalir. Di pembersihan kedua, pekerja akan menggunakan kaca pembesar untuk mengambil kontaminasi yang lebih kecil yang tidak dapat dilakukan pada pembersihan dasar. Selanjutnya, sarang dicetak kembali ke bentuk alaminya setelah melalui berbagai tahapan pembersihan yang merusak bentuk aslinya.
Sarang walet ini kemudian dikeringkan dengan menggunakan blower. Setelah sarang-sarang ini kering, akan dibawa kepada proses terakhir sebelum pengemasan, yaitu proses pengukusan. Proses pengukusan sarang walet ini bertujuan membunuh flu burung dan bakteri lainnya. Kemudian sarang walet ini siap untuk dikemas dan didistribusikan ke pasar di Asia Tenggara sebagai konsumen utama mereka. Buah alpukat adalah salah satu jenis buah yang terkenal dengan kandungan lemak nabati. Terdapat 77% kalori pada alpukat berasal dari lemak. Di Indonesia sendiri terdapat banyak jenis alpukat yang beredar. Namun alpukat yang cukup terkenal dan menjadi pilihan beberapa chef di dunia adalah alpukat varietas Hass. Alpukat Hass memiliki ciri kulit berbintik dan memiliki tekstur seperti mentega dengan kandungan air yang lebih sedikit dan kaya akan minyak nabati. Perlu sahabat tahu, pohon alpukat membutuhkan banyak air untuk perawatannya. Dalam perhitungan, untuk 1 hektar ladang alpukat memerlukan 100.000 liter air per hari. Sehingga tidak akan mencukupi jika hanya mengandalkan ketersediaan air tanah. Lalu, bagaimana rahasia kesuksesan perkebunan alpukat di negara-negara Afrika Selatan ini? Pada liputan kali ini, kita akan mengunjungi perkebunan modern di Afrika dan Australia. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Pohon alpukat adalah tumbuhan yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah, yang kini banyak dibudidayakan di daerah-daerah tropika atau sekitar garis ekuator. Tanaman alpukat dapat tumbuh optimal pada tanah gembur, tidak mudah tergenang air, dengan banyak kandungan bahan organik. pH tanah yang disarankan berkisar 5,6 hingga 6,4.
Umumnya, tanaman alpukat akan tumbuh subur dengan hasil yang memuaskan pada ketinggian 200 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Namun, untuk tanaman alpukat ras Meksiko dan Guatemala akan lebih cocok ditanam pada ketinggian 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Suhu optimal untuk pertumbuhan alpukat berkisar antara 12,8 hingga 28,3 derajat Celcius. Di Afrika Selatan, pertanian alpukat diproduksi di daerah pedesaan di Provinsi Western Cape. Sebuah industri perkebunan yang berkembang dan menguntungkan perekonomian masyarakat pedesaan di sana. Perlu kita tahu, air adalah sumber daya yang berharga di Afrika. Sehingga penggunaan air diatur dengan ketat di bawah Undang-Undang Afrika yang mengatur penggunaan air harus dialokasikan dengan adil antara konsumsi manusia dan penggunaan pertanian. Hal ini mendorong perkebunan alpukat di sini untuk memiliki embung yang cukup luas untuk menampung air hujan dan juga air dari aliran sungai. Embung pertanian bertujuan untuk menyediakan cadangan air untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau. Dapat juga berfungsi mengatasi genangan yang tidak terkendali di musim hujan. Selain itu, pertanian alpukat juga menerapkan metering untuk menentukan hasil pasti penggunaan air dalam pertanian. Ditambah lagi pengaplikasian sistem irigasi berteknologi tinggi yang memastikan penggunaan air yang efisien dengan pemasangan sensor yang memantau kelembaban tanah dan parameter lainnya. Hal ini berarti lebih sedikit pemborosan dan menanam alpukat dengan penggunaan air paling minim. Pertanian alpukat di Afrika juga diaudit setiap tahun oleh auditor independen sesuai dengan standar seperti kesenjangan global dan metode praktik lainnya yang diakui secara internasional. Kegiatan pembukaan lahan baru perkebunan alpukat dimulai dengan pembajakan lahan untuk menggemburkan tanah dan juga untuk membuat gundukan tanah sebagai media tanam. Gundukan atau bedengan tanah dibuat untuk memastikan area tanam pohon alpukat lebih tinggi, sehingga tidak tergenang jika terjadi hujan lebat. Perkebunan alpukat di sini memiliki luas sekitar 800 hektar dan terus dikembangkan hingga mencapai 1.200 hektar. Beralih ke bagian pembibitan, para pekerja merawat dan membesarkan bibit alpukat di ruangan ini, di mana intensitas cahaya dibatasi dengan pemasangan paranet di setiap atap dan sisi ruangan. Pembibitan alpukat dapat dilakukan dengan cara generatif, yaitu dengan memanfaatkan bijinya. Pekerja akan menanam biji alpukat ke dalam polybag besar yang sudah berisi media tanam. Biji alpukat ini akan mulai berkecambah setelah 15 hingga 25 hari. Setelah bibit alpukat memiliki 4 helai daun, pekerja akan melakukan microcloning. Metode microcloning adalah metode penyambungan batang yang dapat menghasilkan tingkat kemurnian bibit hingga 90%. Pada dasarnya, metode microcloning menyerupai dengan okulasi. Hanya saja dilakukan pada umur yang lebih muda sebelum batang bibit mengeras dengan sempurna. Setelah dilakukan penyambungan, bagian pucuk dibungkus dengan plastik untuk menghindari batang dehidrasi. Plastik ini akan dilepas ketika batang sudah memunculkan puncuk daun. Setelah bibit mencapai tinggi sekitar 40 hingga 50 cm, bibit ini akan dibawa menuju ke ladang untuk dilakukan penanaman.
Sementara itu, di ladang baru, pekerja memasang selang irigasi dan menandai jarak tanam. Kemudian, menggali lubang untuk tempat menanam bibit. Setelah bibit alpukat dibawa ke ladang, dengan segera pekerja menanam dan juga menancapkan tongkat serta mengikatnya untuk membantu bibit tetap kokoh ketika diterpa angin. Setelah penanaman selesai, pekerja akan melakukan pengujian irigasi. Untuk proses perawatan bibit alpukat di awal penanaman, pekerja akan memberikan pupuk organik cair lewat saluran irigasi. Dan setelah pohon berumur sekitar 1 tahun, pekerja akan menambahkan pupuk anorganik seperti pupuk fosfat. Pupuk ini disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan tanah melalui proses pengujian tanah. Dalam proses perkembangannya, bibit alpukat ini memerlukan banyak perhatian untuk perawatan. Kegiatan rutin yang harus dilakukan untuk merawatnya antara lain adalah penyiangan gulma, penyiraman, penyulaman, pemangkasan, dan penyemprotan tanaman untuk mencegah hama dan penyakit. Bibit alpukat yang dibudidayakan melalui bijinya akan mulai berbuah setelah berumur 10 hingga 15 tahun. Sedangkan bibit alpukat yang dibudidayakan melalui microcloning akan mulai berbuah setelah berumur 3 hingga 4 tahun setelah penanaman. Sehingga proses pemanenan perdana pada umur muda ini, pekerja masih dapat melakukan pemanenan secara manual dengan memetik alpukat secara langsung. Karena pohon alpukat masih memiliki tinggi yang mudah dijangkau. Khusus untuk alpukat varietas Hass dapat menghasilkan 500 hingga 1000 buah per pohon setelah mencapai umur 10 tahun. Waktu pemanenan alpukat didasarkan pada kandungan lemaknya, sehingga pekerja akan mengambil sampel terlebih dahulu untuk menentukan waktu yang tepat dan memperkirakan kondisi buah pada saat tiba di tangan konsumen. Setelah diverifikasi, panen raya dapat dilakukan. Setelah melalui proses pemanenan yang panjang dan bertahun-tahun, pohon alpukat ini akan diremajakan dengan dilakukan pemangkasan. Pada dasarnya, pemangkasan alpukat ini dibagi menjadi 3. Pemangkasan ringan, sedang, dan pemangkasan berat. Pemangkasan ringan dan sedang dikategorikan sebagai pemangkasan pemeliharaan, di mana tidak banyak cabang dan batang yang dipotong. Sedangkan untuk pemangkasan berat dilakukan pada pohon alpukat yang sudah cukup tua dan rindang. Pohon akan dipangkas secara total menyisakan 1 meter dari pangkal tanah. Setelah dilakukan pemangkasan, pekerja akan mengaplikasikan cat putih pada batang untuk menghindari pohon terbakar sinar matahari. Selanjutnya, daun dan batang digunakan untuk menutupi batang pohon yang baru dipotong. Pemangkasan pohon bertujuan untuk meremajakan pohon dan untuk mengontrol ketinggian. Ketika pohon terlalu lebat dan tinggi, buah alpukat akan mudah rusak pada proses pemanenannya. Dan proses penyerbukan menjadi lebih sedikit karena intensitas matahari yang berkurang. Selain itu, pemangkasan juga berfungsi sebagai metode untuk mengontrol hama dan penyakit. Hal ini disebabkan karena pengendalian yang kurang efektif jika banyak area pohon yang tidak terjangkau. Pohon alpukat akan mulai berbuah pada umur 2 tahun setelah pemangkasan dan menghasilkan 25% dibanding pohon alpukat pada umumnya.
Kemudian pohon alpukat akan berbuah dengan jumlah 100% pada umur 4 tahun setelah pemangkasan. Musim panen alpukat. Pada musim panen alpukat, pekerja akan diturunkan serentak ke ladang dan dibagi menjadi 3 metode pemetikan. Untuk ladang alpukat muda, para pekerja akan memetik secara langsung dengan tangan dan menempatkannya di ember yang kemudian dikumpulkan ke dalam keranjang. Sementara itu, di ladang pada bagian yang lebat dan tinggi, pekerja akan menggunakan alat bantu untuk memetiknya. Baik menggunakan tongkat yang dirancang khusus untuk memotong, ataupun menggunakan mesin traktor hidrolik untuk mengangkat orang pada pemetikan pohon yang lebih tinggi. Walau begitu, semua pemetikan ini melakukan dengan metode yang sama, yaitu melakukan pemetikan yang hati-hati untuk menghindari buah alpukat dari memar pada proses pemetikannya. Buah alpukat sangat rentan dengan memar dan kerusakan pada proses pemanenan. Setelah keranjang-keranjang ini penuh, selanjutnya buah alpukat ini akan dibawa menuju pabrik untuk proses selanjutnya. Pada rumah pengemasan ini, buah-buah ini akan diletakkan di atas konveyor berjalan, melewati proses pencucian, pemilihan atau grading, dan berakhir pada pengemasan. Pada proses grading atau pemilihan, buah alpukat akan dikategorikan menjadi 3. Pertama, buah alpukat reject yang akan berakhir pada tempat sampah. Kedua, buah yang terlalu masak maupun tidak memenuhi kriteria untuk buah segar. Buah-buah ini akan berakhir menuju proses pengolahan, di mana buah akan dikupas dan dikemas dalam bentuk olahan ataupun alpukat beku. Dan ketiga adalah buah alpukat segar yang akan berjalan menuju ke ruangan pengemasan, di mana pekerja bersiap mengemas dalam kardus dan siap untuk didistribusikan ke seluruh konsumen dalam negeri dan luar negeri. Industri pertanian alpukat di Afrika Selatan dapat menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 11.000 orang untuk setiap ladang industri, baik pada proses penanaman, pemanenan hingga di ruang produksi.
Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, harga daging sapi masih terhitung terjangkau untuk dikonsumsi setiap bulan. Namun mungkin hanya sedikit dari kalian yang mampu membeli daging sapi Jepang yang terkenal dengan nama Wagyu. Daging sapi ini diperoleh dari 4 ras utama sapi-sapi yang diproduksi di Jepang. Daging sapi ini dihargai karena corak daging marmernya dan rasa menteganya. Wagyu A5 yang bermutu tinggi dapat memiliki harga hingga 7 juta sampai 14 juta per kilogram. Dengan harga satu ekor sapi sendiri dapat terjual hingga 431 juta rupiah. Lalu, apa yang membuat dagingnya sangat mahal dan bagaimana proses peternakannya? Kita akan membahasnya pada liputan kali ini. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Istilah Wagyu secara harfiah diterjemahkan menjadi sapi Jepang dan umumnya mengacu pada 4 ras utama sapi-sapi yang dibiarkan untuk ketahanan fisik sehingga memberi mereka lebih banyak sel lemak intramuscular. Lemak sapi ini didistribusikan lebih merata di seluruh dagingnya. Otot inilah yang menyebabkan daging sapi Wagyu terlihat merah muda dan memiliki rasa yang sangat lembut. Untuk menjaga kualitas sapi Wagyu ini, pemerintah Jepang mengatur dengan ketat produksi Wagyu. Daging Wagyu dinilai pada 2 faktor utama, yaitu berapa banyak daging dapat dihasilkan dan kualitas corak daging Wagyu. Bahkan daging Wagyu dibagi menjadi 5 kategori tingkatan kualitas yang bersertifikat untuk dijual di Jepang. Semakin tinggi grade-nya, semakin tinggi harga jualnya. Lalu, bagaimana sapi-sapi Wagyu ini diternakan? Sebenarnya, teknik memelihara sapi Jepang akan dapat berbeda-beda di setiap peternak dan daerah di mana sapi ini dibesarkan. Walau begitu, ada mitos yang sangat terkenal tentang peternakan Wagyu, yaitu di mana sapi-sapi Jepang ini dibesarkan dengan rutinitas sapi yang dipijat oleh para pekerja dan diberi minuman bir. Hal semacam ini tidak sepenuhnya benar. Seperti halnya peternakan sapi pada umumnya, peternakan sapi Jepang juga dibagi menjadi 2, yaitu peternakan yang mengkhususkan diri untuk pembibitan dan peternakan sapi Jepang untuk penggemukan. Cerita peternakan sapi Wagyu ini bermula dari peternakan sapi Jepang untuk pembibitan. Pemilihan bibit sapi Jepang ini melalui sistem grading dan penilaian ketat sebelum akhirnya akan dikawinkan dan dikembangbiakan. Selain itu, selama masa pembuahan, sapi akan selalu dipantau, bahkan diberi menu diet khusus untuk menjaga anak sapi dalam kandungannya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghasilkan anak sapi berkualitas tinggi sebagai penghasil daging Wagyu nantinya. Selanjutnya, setelah sapi ini dilahirkan, sapi ini akan dibesarkan hingga berumur sekitar 10 bulan. Sebelum akhirnya dijual di pelelangan sapi kepada peternak baru yang akan menggemukkan anak sapi ini. Dalam proses penggemukan sapi Wagyu ini,
peternak dapat menjual dengan harga hingga 40 kali lipat dari harga beli ketika sapi ini masih berumur 10 bulan. Sapi Jepang akan dibesarkan pada kandang setengah terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Sehingga sapi-sapi ini dapat menikmati suasana yang tenang dan segar khas daerah pegunungan untuk membuat sapi-sapi ini bebas dari stres. Lantai kandang sapi akan diberi skam untuk mengurangi bau dan juga sebagai bahan campuran pembuatan pupuk kompos dalam upaya pemanfaatan kotoran sapi. Pupuk kompos ini selanjutnya digunakan untuk pertanian padi di sekitar peternakan. Dan jerami dari pertanian beras digunakan sebagai pakan ternak sapi Jepang. Hal ini membuat ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, kebersihan sapi Jepang ini juga sangat dijaga. Mulai dari memandikan hingga memotong kuku kaki sapi dilakukan secara rutin. Sapi-sapi ini selama masa penggemukannya akan diberi makanan campuran serat dan energi tinggi konsentrat yang terbuat dari beras gandum dan jerami. Sapi-sapi ini akan sering diberi makanan ini 3 kali sehari selama hampir 2 tahun, sampai sapi ini memiliki hampir 50% lemak. Sapi Jepang dilarang untuk diberi pakan yang mengandung antibiotik serta hormon pertumbuhan. Hal ini bertujuan untuk menonjolkan rasa asli dari daging wagyu itu sendiri. Kadar lemak, warna, dan marbling alias sebaran lemak menjadi kriteria yang diupayakan secara maksimal. Sapi-sapi ini sepanjang hari akan berada di kandang dan hanya sapi hamil yang diizinkan untuk merumput di padang rumput sepanjang proses penggemukan. Selain karakteristik daging dan jenis sapi, harga mahal ini juga dipengaruhi oleh mahalnya harga impor dari sejumlah besar pakan terkonsentrasi yang digunakan selama periode penggemukan ini. Setiap sapi unggulan dapat menghabiskan berton-ton pakan selama masa penggemukannya. Setelah sapi Jepang memiliki umur potong sekitar 34 bulan, sapi-sapi ini akan diangkut ke tempat pelelangan sapi. Selanjutnya, sapi ini akan ditampilkan dan dilelang kepada tempat pemotongan wagyu. Sapi Jepang ini dapat memiliki harga mulai dari Rp431 juta. Salah satu pabrik pemotongan wagyu yang paling terkenal dan berperan penting adalah pemotongan Matsusaka Wagyu dari prefektur Mie yang pernah menghasilkan daging sapi betina eksklusif yang dijual dengan harga 50 juta yen atau sekitar Rp541 juta. Sementara itu, dalam proses penjualannya, pemerintah Jepang memiliki peraturan secara ketat akan pendistribusian wagyu berdasarkan kualitasnya. Setelah dipotong, daging wagyu harus lulus pemeriksaan kualitas dan sertifikat untuk mendapatkan kategori dan keterangan pada daging yang dijual. Dalam dunia perdagingan terdapat level yang menentukan seberapa berkualitas daging tersebut. Menurut halaman Crowded Cow, label A untuk yang berkualitas superior dan label B untuk yang biasa saja. Sedangkan label C untuk yang di bawah standar. Sementara itu, pemberian angka 1 hingga 5 merepresentasikan kualitas dari beberapa karakteristik. Beberapa di antaranya adalah tingkatan guratan yang ada, warna daging,
dan seberapa rata sebaran lemak yang ada dalam daging tersebut secara keseluruhan. Pisang adalah salah satu buah paling populer dan dikonsumsi secara luas di seluruh dunia. Setiap tahunnya, terdapat jutaan ton pisang dipanen dan dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Seperti halnya pohon kelapa, tanaman pisang dapat tumbuh hampir di seluruh belahan dunia. Tepatnya tercatat dapat tumbuh di 135 negara di seluruh dunia, dengan negara penghasil pisang terbesar ditempati oleh India dan Cina. Meskipun sering disebut sebagai pohon pisang, pisang sebenarnya adalah tumbuhan herbal. Batangnya tidak berkayu seperti pohon, tetapi terdiri dari lapisan-lapisan daun yang saling tumpang tindih yang dikenal sebagai pseudostem atau batang palsu. Ada lebih dari 1.000 varietas pisang yang tumbuh di seluruh dunia, mulai dari pisang yang biasa kita temui di pasar-pasar lokal hingga varietas yang lebih eksotis. Setiap varietas memiliki rasa, tekstur, dan karakteristik uniknya sendiri. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian pisang modern di daratan Amerika Latin seperti Ekuador dan Brasil. Walau pohon pisang dapat tumbuh di berbagai kondisi iklim yang beragam, namun untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi dan kualitas pisang yang baik, tentu banyak kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh petani pisang. Salah satunya adalah iklim. Kebanyakan pertanian pisang modern berada di daerah Khatulistiwa. Daerah garis Khatulistiwa memiliki iklim tropis dengan suhu yang hangat sepanjang tahun dan curah hujan yang cukup tinggi. Iklim ini sangat cocok untuk pertumbuhan dan produksi pisang yang memerlukan suhu stabil dan kelembaban yang tinggi. Selain itu, pohon pisang membutuhkan banyak sinar matahari untuk tumbuh dan berbuah dengan baik. Sementara daerah garis Khatulistiwa memiliki sinar matahari yang tersedia sepanjang tahun dengan intensitas yang tinggi, memungkinkan pertumbuhan vegetatif dan produksi buah yang optimal. Berikutnya, setelah memiliki iklim dan ladang yang sesuai dengan pertumbuhan pohon pisang, petani akan menyiapkan ladang. Proses penyiapan ladang meliputi pemilihan lokasi yang sesuai, pembersihan lahan dari gulma dan puing-puing, serta melakukan pembenahan tanah dengan membuat bedengan tanah dan drainase untuk membuang air berlebih saat musim hujan. Proses persiapan ladang seperti ini dapat dilakukan lebih cepat dengan bantuan alat-alat berat dalam proses pengerjaannya.
Ada banyak cara untuk membudidayakan pohon pisang, dan yang paling umum dipraktekkan adalah pembibitan dengan anakan atau rimpang, karena cara ini relatif mudah dan murah dilakukan. Namun sayangnya cara ini memiliki banyak kelemahan, diantaranya adalah keterbatasan jumlah bibit karena tergantung dengan indukannya, dan juga kemungkinan penularan penyakit dan serangan hama ke tanaman baru. Kondisi ini membuat pengadaan bibit pohon pisang untuk ladang yang luas seperti ini, petani akan memilih mengandalkan bibit pohon pisang melalui kultur jaringan. Dengan teknik kultur jaringan, memungkinkan untuk memperbanyak jumlah tanaman pisang dengan cepat dalam waktu singkat. Setiap explant, potongan jaringan yang ditanam di media kultur dapat berkembang menjadi tanaman baru dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, petani dapat memilih dan mengisolasi materi tanaman dari pohon pisang yang memiliki karakteristik yang diinginkan, seperti ketahanan terhadap penyakit atau produktivitas yang tinggi. Hal ini memungkinkan pengendalian kualitas genetik tanaman yang diperbanyak. Setelah bibit tanaman pisang sudah cukup besar untuk ditanam di ladang, pekerja akan membawa bibit pohon pisang ke ladang yang sudah disiapkan. Dalam proses penanaman bibit pisang ini, beberapa petani akan menggunakan plastik mulsa, sehingga pekerja dapat langsung menanam bibit pisang pada setiap lubang yang sudah disediakan. Penggunaan plastik mulsa berguna untuk pengendalian gulma dan mengurangi penguapan air dari permukaan tanah. Sedangkan petani yang tidak menggunakan plastik mulsa pada awal pertumbuhannya akan memasang selang irigasi semprot yang akan menyiram tanaman dan tanah di sekitarnya sesuai jadwal yang sudah diprogramkan untuk mempertahankan kelembaban tanah yang dibutuhkan tanaman, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Jarak antara tanaman pisang biasanya berkisaran antara 2 hingga 3 meter dalam barisan, dengan jarak antara barisan tanaman pisang biasanya sekitar 3 hingga 4 meter. Bibit tanaman ini membutuhkan waktu 5 hingga 6 bulan hingga menghasilkan bunga pisang atau jantung pisang. Namun sebelum pohon-pohon pisang ini mulai berbuah, petani mempunyai pekerjaan panjang dalam pemeliharaan tanaman pisang. Sementara penyiraman pohon pisang dapat dilakukan secara otomatis dengan sistem irigasi terintegrasi, pekerja masih harus memupuk tanaman pisang secara manual baik organik maupun anorganik sesuai dengan kebutuhan dan analisis tanah pada ladang pohon pisang. Untuk pengendalian hama, petani akan menurunkan traktor yang menarik rangkaian bak penampung yang dilengkapi dengan kipas di belakangnya yang akan menyemprotkan cairan pestisida di sepanjang lorong daun pohon pisang. Proses perawatan ini berlangsung berkelanjutan sepanjang siklus pertumbuhan pohon pisang. Setelah jantung pisang tumbuh, diperlukan waktu 3 bulan lagi hingga buah pisang dapat dipanen. Namun sebelum itu, mereka perlu dirawat dengan hati-hati. Saat bakal pisang mulai tumbuh, pekerja akan memberi sekat antara sisir pisang dan kemudian menutupi seluruh tandan pisang dengan kantong plastik berwarna biru untuk melindunginya dari serangga atau penyakit. Setelah buah pisang sudah sesuai ukuran dan kekencangannya sudah sesuai yang disyaratkan, saatnya pekerja mulai memanennya. Proses ini dimulai dengan pekerja mengukur ketebalan buah pisang dengan alat yang disediakan. Berikutnya, pekerja memberikan bantalan yang lebih tebal di antara sisir pisang, menghindari benturan dan memar saat perjalanan. Proses pemetikan pisang ini harus sangat berhati-hati karena pisang mudah rusak. Pisang-pisang dari petani besar seperti ini biasanya dipetik saat mereka masih hijau atau memiliki kematangan antara 65 hingga 75% kematangan, tergantung preferensi konsumen dan jauh dekatnya pangsa pasarnya. Jika buah dipetik terlalu matang,
dapat menyebabkan kerusakan selama transportasi dan memiliki umur simpan yang lebih pendek. Di sisi lain, jika buah dipetik terlalu muda, kualitas dan rasa buah mungkin belum optimal. Berikutnya, setelah tandan buah sudah dipotong dari pohon, pekerja akan mengangkut dan mengikatnya pada rangkaian kabel way pemanen pisang. Transportasi pemanenan seperti ini umum digunakan di perkebunan pisang karena lebih efektif dan mengantisipasi kebun pisang yang luas yang jauh dari ruang pemrosesan atau pengepakan. Setiap mesin transportasi pisang ini dapat menarik hingga 48 tandan pisang sekaligus. Tandan ini akan diangkut dengan hati-hati dari ladang memasuki rumah pengepakan. Setelah tiba di rumah pengepakan, pekerja dengan segera menyemprotkan dengan air dan memotong setiap sisir pisang dari tandan dan memasukkannya ke kolam air untuk mencuci buah dari kotoran dan menghindari getah jatuh ke kulit pisang. Berikutnya, pisang dinilai dan dikategorikan berdasarkan ukuran dan kualitas. Pisang-pisang yang tidak cocok untuk diekspor akan disingkirkan dan dijual di pasar lokal. Sementara pisang-pisang yang memenuhi kriteria diperkecil sisirnya menjadi 6 atau 7 helai pisang per produk. Kemudian pisang-pisang ini dibersihkan sekali lagi, baru selanjutnya pekerja memberi label produk dan mengemasnya dengan box karton. Kotak-kotak ini dibawa ke gudang sebelum akhirnya dibawa ke pelabuhan untuk dikirim ke negara tujuan. Selama proses penyimpanan dan pengiriman, karton pisang ini disimpan pada suhu 13,5 derajat Celcius untuk mencegahnya matang terlalu cepat. Baru setelah box ini sampai di negara tujuan, pisang ini akan diletakkan di gudang pemasakan hingga memiliki kematangan ideal untuk bertemu para konsumen di pasar swalayan. Komoditas perkebunan karet Indonesia menjadi salah satu andalan bagi pendapatan nasional dan devisa negara Indonesia. Produksi karet Indonesia menempati produsen karet terbesar kedua setelah Thailand yang berkontribusi sebesar 23,44% atau rata-rata sebesar 3,37 juta ton. Walau menjadi produsen terbesar kedua di dunia, produksi karet dalam negeri masih didominasi 80% dengan pemasaran komoditas karet tradisional yang ditandai dengan panjangnya rantai pemasaran yang menyebabkan rendahnya harga yang diterima oleh petani.
Di sisi lain, rendahnya harga karet yang diterima petani menyebabkan petani kurang termotivasi untuk menghasilkan karet mentah yang berkualitas. Ditambah lagi, tengkulak yang membeli harga yang sama antara kualitas baik dan jelek membuat petani lebih enggan mengikuti kualitas SNI. Kualitas karet mentah sendiri ditentukan oleh jumlah kontaminan yang ada dan juga kandungan air pada bokar. Pada kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian melihat proses perkebunan karet mulai dari hulu hingga hilir. Video ini adalah hasil dari kerjasama dengan Havikenite, yaitu perusahaan karet alam milik Singapura, dan Arpico, pabrik kasur dan bantal latek karet alami. Episode ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Komoditas karet alam menjadi sebuah industri utama dan hadir dalam banyak bentuk barang dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, industri karet alam sebagian besar digerakkan oleh banyak petani kecil yang memiliki sekitar 1 hingga 2 hektar lahan. Dalam industri karet alam meliputi banyak kegiatan ekonomi masyarakat secara luas. Kegiatan pertanian pohon karet dimulai dari proses pemilihan bibit. Pemilihan bibit pohon karet merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan perkebunan karet yang akan berdampak pada hasil selama 25 tahun ke depan. Proses mendapatkan bibit yang baik dimulai dari mendapatkan bahan tanaman yang berkualitas. Bahan tanam yang berkualitas dapat diperoleh melalui klon bibit karet dan okulasi batang pohon karet. Pertama, petani akan melakukan penyemaian bibit karet melalui bijinya dan merawatnya pada bagian perawatan bibit. Selanjutnya, pemurnian bibit pohon karet akan dilakukan pada saat tanaman berumur 8 hingga 12 bulan. Perlakuan ini berpedoman pada ciri dan deskripsi klon pada tanaman muda dan dilakukan oleh orang yang ahli. Tanaman yang tidak murni diganti dengan klon yang sesuai anjuran yaitu PB260. Pertumbuhan bibit pohon karet dari okulasi lebih lambat dibanding pohon dari klon dalam kondisi yang sama. Selanjutnya, persiapan lahan untuk budidaya karet. Persiapan ini bertujuan untuk memastikan kondisi pertumbuhan yang baik untuk pohon karet dan mencegah timbulnya penyakit akar putih. Sebelum mulai menanam, petani akan melakukan pengecekan tekstur tanah. Pengecekan ini bertujuan untuk melihat daya simpan air di dalam tanah. Petani akan meremas tanah dan melepasnya. Jika tanah tersebut terburai atau tidak menempel sama sekali, artinya kandungan airnya sedikit. Karena tekstur yang berpasir, sehingga perlu penambahan pupuk. Jika saat diremas bentuknya menggumpal, itu berarti kandungan airnya tinggi, sehingga dibutuhkan kapur untuk mengeringkan dan mengurai kelembaban. Selanjutnya, jika tanah yang diremas menempel pada telapak tangan, berarti tanah tersebut bagus dan menyimpan air yang cocok untuk karet. pH tanah yang sesuai bagi pertumbuhan karet adalah pH tanah lebih dari 7.
Setelah mendapatkan tanah yang cocok, petani selanjutnya akan membawa bibit ke ladang. Petani akan menanam bibit pohon karet dengan kedalaman tanah minimal 1 meter atau lebih, dengan memilih lahan yang tidak ada bebatuan. Syarat penanaman yang dalam ini bertujuan agar akar tumbuh sempurna dan kokoh. Dalam masa pertumbuhannya, pohon karet membutuhkan nutrisi seperti unsur-unsur hara, nitrogen, fosfat, kalium, dan magnesium. Unsur-unsur hara tersebut dapat ditemukan di dalam tanah dan pupuk. Cara pemupukan akan mempengaruhi jumlah pupuk yang akan diserap oleh tanaman. Sehingga pemupukan yang baik dilakukan dengan beberapa cara berikut. Pertama, pemupukan langsung, di mana pupuk langsung ditaburkan di sekitar batang. Kedua, pupuk dibenamkan di antara barisan karet. Dan ketiga, pemupukan dengan ditugal, dengan membuat 4 lubang, biasanya dilakukan bagi tanaman yang masih kecil. Interval pemupukan pohon karet dilakukan 4 bulan sekali untuk pohon karet tua, dan untuk pohon karet muda dilakukan 3 bulan sekali. Sedangkan awal perhitungan pemupukan sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan. Setelah memiliki cara dan jadwal pemupukan yang baik, hal lain yang perlu diperhatikan oleh petani adalah penyiangan dan pembersihan gulma di sekitar pohon. Penyiangan gulma ini harus rutin dilakukan sehingga pemupukan tidak sia-sia. Penyiangan dapat dilakukan baik secara manual, menggunakan mesin, atau penggembalaan. Penyiangan dengan metode-metode ini lebih disarankan daripada menggunakan bahan kimia atau herbisida. Selanjutnya, masalah lain yang harus dihadapi dan diperhatikan oleh petani karet adalah keberadaan penyakit yang menyerang pohon karet. Pohon karet biasanya mendapatkan serangan penyakit-penyakit seperti jamur akar putih, jamur upas, utarium, dan kering alur sadap atau KAS. Penyakit-penyakit tersebut akan menyebabkan penurunan produksi dan kematian pada tanaman karet jika tidak dikendalikan. Penggunaan bahan kimia sangat tidak dianjurkan untuk pengendalian pada penyakit karet. Pengendalian hama jamur akar putih dilakukan dengan menggali semua akar dan batang yang mati dan menjauhkannya dari kebun dan membakarnya. Setelah itu, petani akan menggali tunggal pohon dan membakarnya. Sedangkan untuk mengendalikan omat yang terinfeksi jamur akar putih, dapat dilakukan dengan merendam omat tersebut dalam larutan belerang. Pengendalian juga bisa dilakukan dengan menaburkan 100 gram Trichoderma sp sebagai agen biokontrol. Dilakukan sekitar pangkal batang sekitar 2 bulan. Sedangkan untuk penanganan hama jamur upas pada bidang sadap yang mengeluarkan cairan berwarna hitam dan jaringan kulit yang membusuk, petani akan mengoleskan daerah yang terinfeksi dengan minyak sawit mentah. Penanganan ini harus diulangi setiap bulan hingga gejalanya menghilang. Perlu sahabat tahu, sebelum melihat proses penyadapan, lapisan batang karet terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar kulit kayu, lapisan tengah kambium, dan lapisan inti kayu. Lapisan luar kulit kayu melindungi pohon dan memiliki ketebalan berkisar 7–8 mm. Pembuluh latek atau karet terdapat pada bagian ini. Lapisan tengah kambium pohon membawa nutrisi dan air ke daun dan jika dipotong akan mengganggu perkembangan pohon. Inilah daftar alat dan peralatan yang pekerja perlukan
sebelum pekerja mulai penyadapan. Pekerja akan mengukur lingkar pohon untuk memastikan telah memenuhi syarat, yaitu memiliki keliling 45 cm atau lebih. Kemudian petani juga akan mengukur ketebalan kulit luar kayu dengan alat ini untuk memastikan ketebalan lapisan luar kulit kayu berkisar 7 hingga 8 mm. Mengukur lingkar pohon bertujuan untuk merencanakan berapa banyak panel sadap yang dapat ditandai. Untuk pohon yang tumbuh dari lingkaran klon harus diukur 100 cm atas tanah. Untuk pohon yang tidak tumbuh dari klon, lingkaran harus diukur 50 cm dari tanah. Selain itu, penelitian ini juga bergantung pada jenis pohon karet untuk mengukur lingkaran tinggi sadap. Setelah menentukan tinggi sadap, petani akan mulai mengukur arah sadap, kemiringan sadap, dan sudut sadap. Semua pertimbangan ini bertujuan untuk melancarkan aliran latek alami dan juga menentukan area sadap secara bertingkat dan bergantian. Setelah semua siap, petani akan menggoreskan hingga kedalaman aliran latek alami dan menempatkan mangkuk sebagai wadah di bawah talang dengan jarak sekitar 15 cm. Pohon karet membutuhkan 2 hari untuk mengisi mangkuk latek dengan penuh. Sehingga petani akan melakukan penyadapan 3 hari sekali. Jika terlalu sering disadap, kualitas dan volume penyadapan latek menjadi rendah. Setelah 2 hari dari penyadapan, getah karet akan terkumpul dalam mangkuk sadap dan kemudian membeku. Proses ini disebut pembekuan alami yang dibantu oleh mikroorganisme. Waktu antara penyadapan dan pembekuan membutuhkan waktu yang bervariasi antara 8 hingga 48 jam. Getah karet beku ini disebut dengan bokar. Bentuk bokar yang diterima pengepul biasanya bermacam-macam. Bentuk yang paling umum adalah lam mangkok atau bakwan. Latek ini membeku secara alami dalam mangkuk atau membeku dengan dibantu bahan pembeku. Selanjutnya, mangkuk balok. Mangkuk balok adalah lam mangkuk atau bakwan yang disusun dalam keranjang atau ember yang kemudian direkatkan menggunakan latek yang sudah dicampur dengan bahan pembeku. Selanjutnya, ini adalah bentuk slide, yaitu latek cair yang dikumpulkan dari kebun, kemudian dicampur dengan pembeku dan dicetak dalam bak. Setelah beku, dikeluarkan dari bak pembeku. Bentuk selanjutnya adalah slip tipis. Slip tipis adalah slide yang dikeluarkan dari bak pembeku, yang kemudian digiling menggunakan penggiling polos atau bermotif, sehingga slip tadi semakin tipis. Bahan pembeku latek juga menjadi salah satu faktor penentu kualitas bokar yang dihasilkan. Biasanya petani menggunakan asam sulfat atau cuka tawas dan pupuk TSP sebagai bahan pembeku getah. Pembeku ini tidak direkomendasikan karena dapat menurunkan kualitas dan juga mencemari lingkungan dan membahayakan bagi pengguna. Asap cair menjadi salah satu cairan pembeku latek yang sangat direkomendasikan karena merupakan bahan pembeku organik yang tidak berbahaya bagi pengguna dan juga meningkatkan kadar karet kering. Selanjutnya, proses penyimpanan. Selain pembekuan, proses penyimpanan juga mempengaruhi kualitas bokar yang dihasilkan. Untuk menghasilkan kualitas yang baik, petani karet akan menyimpan bokar di tempat kering dan tidak terkena sinar matahari langsung. Bagi petani yang menghasilkan lam mangkuk, biasanya bokar disimpan di rak-rak sebelum dijual. Posisi rak penyimpanan dikelompokkan berdasarkan umur pengumpulan dari kebun, di mana lam mangkuk yang kering ditempatkan pada bagian atas, sedangkan lam mangkuk baru ditempatkan di rak pada bagian bawah. Dengan cara ini,
petani menghasilkan latek yang tinggi kadar karet keringnya. Walau begitu, di lapangan bokar dari petani sering terdapat kontaminasi. Kontaminan ini ada yang sengaja dan tidak sengaja tercampur. Kontaminan dalam bokar dibagi dalam 3 kategori, yaitu 1 kontaminan ringan, contohnya daun, tatal atau kulit kayu dan serangga. 2. Kontaminan berat, contohnya adalah tali, karung, plastik, tanah, lumpur, dan pasir. Dan 3. Kontaminan karet vulkanisir, contohnya ban bekas dan sandal jepit. Kontaminasi benda asing pada produk ban dapat mengakibatkan ban meledak atau pecah saat mengemudi dan berakibat fatal. Petani karet sangat bermasalah dengan strukturasi atau pergerakan harga karet yang biasa berubah setiap saat. Ketika harga karet tinggi, petani berada pada posisi diuntungkan. Tetapi saat harga karet rendah, petani mengalami kerugian. Sehingga petani karet biasanya melakukan tindakan agroforestry karet untuk menghadapi fluktuasi harga karet. Melalui agroforestry berkesinambungan, pendapatan dari sebidang kebun karet bisa dijaga. Agroforestry berbasis karet adalah penggunaan lahan di mana pohon karet sebagai tanaman utama, yang ditanam bersamaan dengan tanaman pangan, tanaman tahunan, tanaman rimpang, atau pohon penghasil kayu. Keuntungan agroforestry bagi petani agroforesteria dapat mengurangi resiko akibat gagal panen atau terjadi penurunan harga. Jika tanaman utama memiliki harga yang rendah, maka produksi tanaman lain dapat menambah atau menggantikan pendapatan. Di sisi lain, keuntungan bagi lahan dapat melindungi lapisan humus tanah, meningkatkan unsur hara, dan menjaga kesuburan tanah. Beralih ke pemasaran bokar, setelah bokar petani dibeli oleh tengkulak, kebanyakan tengkulak akan menjual bokar dengan kualitas baik ke pabrik pengolahan karet, seperti pabrik pembuatan bantal dan kasur ini. Di pabrik ini, karet alami menjalani berbagai pemeriksaan untuk memastikan bahwa bahan baku produk sesuai dengan standar produksi yang dipersyaratkan. Pabrik hanya menggunakan bahan baku kualitas tinggi yang sudah melalui proses pemeriksaan untuk produksi busa latek. Selanjutnya, bahan karet alami akan dicampur dengan berbagai bahan lainnya dan masuk ke proses pencairan. Setelah semua bahan tercampur dan menjadi cair, pekerja akan segera mencetak dalam wadah untuk membuat bentuk dan pori-pori bantal sesuai dengan standar produksi. Kemudian setelah dingin, bantal ini akan dicuci dan dikeringkan. Setelah semua proses produksi selesai, bantal dan kasur ini akan dikemas dan didistribusikan ke toko-toko furniture dan mungkin akan berakhir di tempat tidur Anda.